Silakan Nilam. Nilam, boleh kita mulai? Ya kok lagi cocok-cocokin punya kameranya. Tunggu kok. Oke. Shalom semuanya. Kita mau memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita bahwa pagi hari ini kita boleh datang pada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan kesetiaan yang kita tunjukkan kepada Tuhan, bahwa setiap pagi kita datang dengan membawa hidup kita di pagi hari ini. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, kami dapat bangun dengan keadaan yang diberkati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan yang kami boleh datang di pagi hari ini dengan membawa kerinduan hati kami agar dapat berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu yang besar. Ya Bapa, ini setiap kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, karena Engkau Allah satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah. Allah yang selalu menyertai hidup kami, yang selalu memberikan kami penghiburan, jalan keluar, bahkan memberikan kami jawaban atas segala permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana Tuhan hadir dan ada bersama-sama kita saat ini dengan satu pujian kepadanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang
Maha Kudus, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sembah Dia, mari kita menyembah Dia. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Higala basyakagala shande, higala bakagala she, ugala bakagala shande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat segala anugerah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan.
Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu. Biar awal kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam ada kagalashe. Inna mana la 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 makagalasho. Dalam makagalashende. Galasho galamakagashe. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati.
Kami datang dengan kehausan dan kerinduan akan Engkau, Yesus. Jamah setiap kami, Tuhan. Pulihkan hati kami, Tuhan. Agar kami boleh, Tuhan, hidup dalam perkenanan-Mu hari demi hari. Agar kami hidup, Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu. Memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian, penyembahan, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami ingin terus Tuhan, Kau sirami dengan roh-Mu, Kau sirami dengan firman-Mu, agar hati kami boleh menjadi seperti hati-Mu, mata kami seperti mata-Mu. Bila kami terus melakukan kehendak-Mu, bila kami Tuhan boleh disempurnakan, sama seperti Engkau Allah yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami buka hati kami. Kami ingin terus Tuhan ada bersama-Mu. Sertai setiap langkah kami. Ajar kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah kudus-Mu. Biarlah roh tubuh jiwa kami Engkau selalu menguduskannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan Kau taburi terus dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh berakar Tuhan. Dan bergantung kepada Engkau. Allah kami yang setia. Berkati Pak Ramli yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh disegarkan. Kami boleh Tuhan menikmati semuanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Nilam yang sudah menolong kita untuk menyembah dan memuji Tuhan pagi ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita pada hari ini yang merupakan perikop terakhir dari kitab Roma. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita Roma 16 ayat 25 sampai ayat 27 yang berjudul segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sharing tentang perikop ini. Nanti diharapkan Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa ikut ambil bagian ya dalam menyampaikan apa yang Bapak, Ibu dapat ya tentang perikop ini. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ayat 25 mengatakan bahwa bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Yang pertama yang bisa kita pelajari perikop ini bagaimana bagi Allah. Ya.
Jadi Paulus menutup kitab Roma ini dengan Injil sebagai kemuliaan bagi Allah. Sementara kita ingat pada dulu waktu kita belajar di kitab Roma pasal 1, khususnya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17, di situ dijelaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Paulus memulai kitab Roma dengan menyatakan, mengajarkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, dan mengakhirinya dengan mengajarkan kepada kita bahwa Injil adalah kemuliaan Allah. Bagaimana Injil menjadi kemuliaan Allah di dalam perikop ini yang dijelaskan oleh Paulus dari ayat 25a ini dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi lewat Injil, ya, Allah menguatkan umatnya. Ya, lewat Injil Allah menguatkan umatnya. Dikatakan menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi ada dua hal yang saya dapat dari ayat 25 ini. Yang pertama, kita bisa dikuatkan karena pemahaman kita tentang Injil itu sendiri. Dan yang kedua, ya, kalau kita memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus, nah, ada kekuatan Allah yang dapat kita terima. Itu sebabnya kita melihat ya bagaimana di Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya memberitakan Injil. Karena apa? Ternyata ketika ketika Paulus memberitakan Injil, ternyata ada kekuatan Allah yang didapat dari proses pemberitaan Injil itu sendiri. Tapi saya pagi ini ingin membahas bagaimana Injil dapat menguatkan kita sebagai umat Allah. Ya, nah saya teringat ayat Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang menerimanya, yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari kuasa kegelapan, dari dosa, dan dari dunia ini, ya. Kemudian kita diberi kuasa atau diberi hak untuk menjadi anak-anaknya, ya. Nah, itulah Injil itu sendiri. Ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus segala dosa dan kejahatan kita, itulah Injil itu sendiri. Dan yang lebih hebatnya adalah kepercayaan dan keyakinan kita akan Injil itu memberi hak kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita merenungkan hal ini, ya, kalau kita memahami hal ini tentu pasti akan menguatkan kita sebagai umatnya, ya. Karena apa? Karena menjadi anak Allah, diberi hak menjadi anak Allah itu hal yang luar biasa. Itu hal yang bukan hal yang remeh-temeh ya. Itu hal yang dahsyat, hal yang kalau kita renungkan kita akan apa namanya ya? Kita akan dalam hati ini akan wow, luar biasa. Orang seperti saya yang bukan siapa-siapa bisa diberi hak menjadi anak-anak Allah. Itu luar biasa ya. Saya ingin membacakan ayat yang lain di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama, ya dikatakan 1 Yohanes 3 ayat yang pertama saya akan bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi Allah menetapkan sebuah jati diri kepada kita, sebuah identitas kepada kita, bahwa kita ini adalah anak-anaknya, ya, bahwa kita ini adalah keturunannya, anak-anak ilahi, diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya. Dan Allah itu adalah, nanti kita lihat ya, Allah itu adalah Bapa kita. Itu hal yang luar biasa. Kalau kita menyadari hal ini, ya, maka dikatakan ayat yang pertama tadi, lihatlah,
Ya, itu lihatlah berarti kita melihat dan menjadi kagum, menguatkan diri kita sendiri. Oh iya ya, aku ini anaknya, aku ini keturunannya, gitu. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, ya. Banyak di antara kita mungkin sedang mengalami tekanan, ya, persoalan atau konflik, ya. Nah, dengan merenungkan bahwa identitas kita adalah kita anak Allah, saya percaya itu pasti bisa menguatkan kita. Karena apa? Ketika kita tahu bahwa Allah itu Bapa kita dan kita adalah anaknya, nah Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam persoalan kita, ya, di dalam kekhawatiran kita, di dalam ketakutan kita. Karena apa? Karena kita anaknya. Bahkan di dalam penyakit kita, kita bisa menang, kita bisa tenang. Karena apa? Karena sekali lagi kita anaknya. Ya, sebagaimana kita sudah punya anak, kita tidak akan membiarkan anak kita mengalami sakit penyakit, kita akan berusaha untuk memperoleh anak kita memperoleh kesembuhan. Demikian juga Bapa kita yang di surga. Bapa kita pasti tidak membiarkan kita sendirian di dalam menanggung sakit penyakit kita. Dia pasti akan menolong kita. Jadi menyadari identitas kita sebagai anak lewat Injil, nah itulah yang dapat menguatkan kita sebagai umatnya. Ya. Yang kedua, kita lihat di dalam Roma 16 tadi, ayat yang ke-25b, dikatakan, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah bahwa Injil itu adalah pernyataan rahasia Allah yang berabad-abad, ya, dirahasiakan, dan kapan dinyatakan rahasia tersebut dibukakan, ya. Rahasia Injil itu sudah ada, ya, tapi kemudian belum dibukakan oleh Allah sampai pada waktunya. Kapan waktunya? Ketika Yesus datang, mati di kayu salib, nah, rahasia itu disingkapkan kepada kita, ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa sekali lagi Injil adalah pernyataan rahasia Allah. Saya ingin kembali membukakan satu dua ayat di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kalau kita baca ayat ini sinkron dengan 1 Yohanes 3 tadi, ya, bahwa ternyata proses kita dipilih menjadi anak itu jauh sebelum dunia ini ada, dikatakan, ya. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada matahari, sebelum ada bumi, sebelum ada bintang, ya, cakrawala, sebelum ada jutaan hewan-hewan dan lain sebagainya, sesungguhnya Alkitab mengajarkan bahwa Allah telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Ini yang wow tadi, ini yang luar biasa tadi. Ternyata sebelum semuanya ada ciptaan Allah, Allah telah melihat kita, Allah telah memandang kita, ya. Jadi artinya apa? Artinya pribadi kita itu jauh lebih berharga dari semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Ya. Kita jauh lebih berharga dari seluruh galaksi, dari bintang, dari bulan, dari matahari, dari seluruh
cakrawala, ya, itu jauh lebih berharga. Karena apa? Karena sebelum itu ada, Allah sudah memilih kita menjadi anaknya. Bagi saya pribadi ini wow sekali ya, luar biasa. Ini menguatkan sekali ya. Dan kemudian ya rahasia ini disingkapkan ketika prosesnya yang tidak gampang, Yesus turun ke muka bumi untuk menebus kita dari segala dosa, dan ketika kita percaya, kita diberi hak menjadi anaknya. Ya, ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan dari ini adalah di dalam Galatia 4, ayat keempat, ya, Galatia 4, ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, setelah genap waktunya, rahasianya yang sudah begitu lama, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, ya, sekali lagi ya, kita adalah anak Allah, identitas kita adalah anak Allah ya. Dan karena kamu adalah anak, ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi tadi yang pertama, Bapa di surga telah memilih kita jauh sebelum dunia ini ada, supaya kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua, Yesus melakukan prosesnya menebus kita di kayu salib, supaya kita dapat diberi hak menjadi anak-anaknya. Dan yang ketiga, di sini Allah Roh Kudus menolong kita setiap hari untuk hidup sebagai anak Allah dengan mampu menyebut Bapa, Bapa kepada Bapa kita yang di surga. Jadi sekali lagi Injil menguatkan kita ya. Kalau kita memahami kuasa Injil, memahami apa Injil itu ya, yang telah menebus kita menjadi anak Allah, maka kita pasti akan kuat. Kuat bagaimana? Kuat menghadapi segala keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasa sendiri ya, karena kita adalah anak Allah ya. Itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita ya, dan kita akan mampu hidup bertumbuh di dalam kasih Bapa, sehingga apa? Sehingga kita kuat menghadapi konflik, kita kuat menghadapi ketakutan, kita menang menghadapi kekhawatiran, kita menang menghadapi sakit penyakit, kita menang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan keuangan. Kenapa? Karena sekali lagi ya, kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, dan proses menjadi anak Allah itu luar biasa ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan, ditebus oleh Yesus, dan ditolong oleh Roh Kudus untuk kita hidup sebagai anak Allah ya. Dan sekali lagi Injil itu luar biasa ya. Makanya dikatakan di dalam Roma tadi ya, di dalam Roma tadi dikatakan di ayat yang terakhir ya, diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman ya. Jadi Injil itu disampaikan supaya kita memperoleh iman, percaya kepada Kristus. Yang terakhir ayat 27 ya, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi jelas bahwa pemberitaan Injil ujungnya adalah nama Allah yang dipermuliakan. Bukan nama kita, bukan nama gereja kita, bukan nama organisasi kita, bukan nama denominasi kita, ya, bukan nama pelayan kita, tapi kalau kita memberitakan Injil, ya, nama Allah dipermuliakan. Atau kalau kita mendengarkan Injil yang diberitakan oleh orang lain, bukan Allah yang dipermuliakan, berarti bukan Injil yang sejati yang sedang kita dengar. Kalau Injil yang sejati, ya, maka pasti Allah lah yang diceritakan dan Allah lah yang dipermuliakan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi sekali lagi, ya, dari perikop ini 3 hal yang bisa kita terima. Yang pertama ayat 25 bahwa
lewat Injil ya, itu menguatkan kita karena Injil berkuasa menguatkan umatnya ya. Yang kedua, Injil adalah pernyataan rahasia Allah yang dahsyat, yang luar biasa, karena Allah telah memilih kita dari sebelum dunia dijadikan untuk menjadikan kita anak-anaknya ya. Dan Injil, lewat Injil nama Allah dipermuliakan. Mungkin ada tambahan atau kesaksian atau hal lain yang boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu ya. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Dr. Ramli. Di sini di pagi hari ini saya melihat Rasul Paulus yang sebelum-sebelumnya sudah belajar mengenai kitab-kitab para nabi, yang dipelajarinya menantikan Mesias, janji-janji Allah akan setiap umat kita untuk mendapatkan keselamatan. Ternyata Rasul Paulus tuh mendapat kliknya yaitu di dalam Tuhan Yesus gitu loh. Jadi begitu dia terus merenungkan firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama, itu dia melihat semua kejadian, semua apa yang Tuhan firmankan itu sesuai dengan firman-firman Allah di kitab-kitab para nabi. Dan seperti tadi Pak Dr. Ramli menceritakan, kalau kita nih sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum dunia diciptakan, kita ini adalah anak-anak Allah. Tadi saya berpikir juga, kok bisa ya Tuhan menentukan saya sebagai anak Allah sedangkan saya belum dilahirkan. Saya bingung juga ya Pak ya, maaf Pak ya. Itu saya pikir-pikir lagi, tadi Pak Dr. Ramli ngomong, ternyata Tuhan tuh memberikan kita roh anak gitu loh. Oh, ternyata jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah merencanakan suatu rahasia kerajaan Allah, yaitu melalui roh anak. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita roh anak yang ada di dalam hidup kita. Itulah yang menyatakan kalau kita tuh adalah anak-anak Allah. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang saya dapatkan bagaimana kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Pak, buat pagi hari itu pencerahan yang saya dapatkan. Mantap Pak Hengki. Ya, puji Tuhan ya. Mungkin yang lain ada? Ada Pak. Silakan. Ada, Pak. Ya. Sedikit kesaksian saya. Tadi kan Pak Ramli bilang kita tidak akan sendirian gitu kan. Memang kita selama kita ikut Tuhan, aku nggak merasa sendirian gitu. Karena aku merasa ada Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya kadang aku sendirian. Karena sebelum aku mengenal Tuhan lebih jauh, aku memang Kristen dari kecil. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa firman itu seperti apa. Cuma taunya ya masih kecil dulu kan sekolah minggu gitu kan. Kalau enggak sekolah minggu kan kena marah mama gitu aja kan. Nah tapi sekarang saya sudah belajar bagaimana memahami isi firman Tuhan. Jadi tentang firman Tuhan ini, Tuhan itu selalu menyertai hidupku. Ya aku sudah ngalami berbagai macam hal bersama Tuhan. Jadi waktu dulu yang saya pernah cerita bahwa saya pernah bunuh diri sampai 3 kali, dan saya pikir aku sendirian, karena aku pikir aku sendirian, tidak ada yang mau nolong aku. Jadi aku pikir ya lebih baik aku pergi. Waktu itu aku nggak tahu bahwa bunuh diri itu dosa. Jadi setelah aku mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengerti dengan maksud kehendak Tuhan kita ada di dunia ini, yaitu memuliakan namanya. Jadi aku sadar, bunuh diri itu tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi mencemarkan nama Tuhan. Jadi, waktu aku mengenal Tuhan lebih dalam lagi, aku mulai sadar bahwa segala perbuatan aku itu mencerminkan Kristus. Makanya aku mulai menjaga hati aku, pikiran aku, sepertinya ya bagus, kudus, enggak juga. Banyak proses yang aku alamin.
banyak yang aku lalui, hal-hal yang pahit, kadang keceplosan juga gitu, kadang-kadang terlewat juga. Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang yang lebih dari segala yang kita tidak miliki di dunia ini. Bahkan lebih dari segala-galanya, Dia itu sangat sayang sama aku. Buktinya sampai saat ini Tuhan pelihara hidup aku. Tuhan kirimkan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bisa menolong aku. Pada saat aku kejepit pun ada saja orang-orang yang nolongin aku. Pada saat aku kesulitan ekonomi ada saja yang bantu aku. Jadi aku percaya itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan buat aku. Jadi aku ngalami down apapun juga. Aku tahu aku tidak sendiri. Aku merasa ada Tuhan dan Tuhan menyertai aku. Memang agak-agak sulit loh hidup itu kalau misalnya mau supaya memuliakan nama Tuhan, yaitu jaga hati, jaga sikap kita, jaga pikiran kita. Itu agak-agak sulit, tapi kalau kita sendirian sulit, tapi kalau bersama Tuhan tidak akan sulit. Jadi selalu ingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Meski misalnya ribut misalnya ya, karena aku pernah dapat ada orang yang sharing sama aku tentang rumah tangganya, ribut sama istrinya suka ini, bawel lah segala macam. Ya, aku nasihat aku cuma satu, cari Tuhan, aku bilang gitu. Dan minta Tuhan tanya, gimana? Terus kadang-kadang ya, kita itu kadang yang ngasih tahu firman, kadang kalau orang yang sudah tahu firman susah, kadang ngeyel gitu kan. Gini. Ya, aku bukannya ahli Taurat yang hebat. Aku bukan ahli firman yang hebat, cuma aku bilang ya cari Tuhan saja gitu kan. Karena kalau tidak cari Tuhan kita nggak tahu mau bagaimana. Paling yang kalau kita tidak cari Tuhan ya kita pakai akal kita sendiri gitu kan. Oh, kita gini-gini harus gini-gini. Karena dulu aku seperti itu, aku pakai akal aku dan aku pakai bahwa segala sesuatu yang aku lakukan tuh aku harus lihat gitu. Nah, ternyata tidak, sekarang tidak. Karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Dan apapun yang juga kita lakukan itu lakukan untuk Tuhan. Jadi saat kita melihat istri kita, suami kita, anak kita, dan orang lain pun, kita melihat ini adalah orang yang berharga di depan aku ini. Karena Tuhan menghargai dan mengasihi dia, maka aku menghargai dan mengasihi dia juga. Seperti itu. Jadi agak sedikit, memang kalau ngomong gampang ya, tapi ya sedikit demi sedikit kita belajar sama-sama untuk mengenal firman, untuk mengerti kehendak Tuhan dan memuliakan namanya, yaitu dari hidup kita sendiri. Segitu saja Pak Ramli. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya Nilam buat kesaksiannya. Ya, memang di dalam pertumbuhan rohani kita, ya kita mengenal ada namanya perjalanan rohani ya, atau spiritual journey ya. Perjalanan rohani kita kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14 itu kan ada 3 tingkatan itu ya. Ada Kristen anak, ada Kristen muda, dan ada Kristen bapak-bapak ya. Nah, setiap tingkatan ini kan mempunyai kebutuhannya masing-masing. Sebagai Kristen anak kan kita salah satu kebutuhan kita adalah mengenal Bapa ya. Nah, untuk mengenal Bapa itu, nah itulah seperti hal-hal yang tadi bahwa ternyata Bapa telah memilih kita menjadi anaknya jauh sebelum dunia dijadikan. Itu sesuatu yang sangat bagi saya sangat meneguhkan sekali. Bapa itu luar biasa ya. Nah, kebutuhan kita bahwa Bapa mengasihi kita ya lewat pengalaman-pengalaman hidup seperti salah satu apa yang sudah diceritakan oleh Nilam itu sangat kita butuhkan. Tetapi kita harus yakin bahwa kita ini adalah anaknya ya, identitas kita sebagai anak itu sangat jelas. Dengan memahami ini, dengan merenungkan ini, dengan mengetahui hal ini ya, menurut saya kita bisa menjadi sangat kuat ya menghadapi segala banyak tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita ya. Dan tentunya kita teruskan sebagai Kristen anak ya menjadi Kristen dewasa atau Kristen muda dan menjadi Kristen Bapak ya. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih ya Nilam ya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau share atau mau bagi kesaksian?
sebelum kita kembalikan ke Pak Hengki? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ya kepada Pak Hengki. Ya, silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih Pak Dr. Ramli. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah berkumpul memuji menyembah, dan juga kami sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Sharing firman yang kami dengar, kami mengerti, kami pahami, kami lakukan, dan kami bertekun dalam firman Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan ada pada kami, dan biarlah kemuliaan itu kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa. Ajar kami, berikan kami hikmat akal budi untuk selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, seperti laku dan berkata sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Engkau berikan selalu berkat-Mu yang berlimpah Tuhan, hati yang selalu untuk selalu memaksakan firman-Mu ya Bapa, dan juga menginjil ya Bapa. Biarlah terjadi pergerakan Tuhan di Indonesia ini Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, jangan pernah hamba-Mu itu kekurangan, tapi Engkau berkati dengan kelimpahan Tuhan, berikan kesehatan, semangat dalam melayani ini Bapa. Dan juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, biarlah hikmat-Mu penuh dengan hikmat, penuh dengan akal budi, penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas yang daripada Tuhan untuk menginjil, dan juga untuk menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rini Tuhan, yang sudah operasi khusus besar ya Bapak. Biarlah selalu pemulihan dan kesehatan selalu ada bagi Ibu Rini Tuhan, sehingga semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga berdoa untuk Ibu Junia Megawati Tuhan, yang menjalani kemoterapi yang kelima Tuhan. Biarlah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sembuh, semua sel-sel dalam tubuhnya, organ-organ dalam tubuhnya dibuat baru, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga Ibu Junia semakin hari semakin sehat. Dan Engkau selalu menyertai Ibu Junia Megawati Tuhan. Dan juga berdoa untuk Pak Simon Tuhan, yang melakukan MRI Tuhan, biarlah hasilnya selalu baik, dan hasilnya baik Tuhan, sehingga semakin hari Pak Simon semakin sehat, nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan kemuliaan Tuhan ada bagi Pak Simon dan keluarga. Juga berdoa untuk Ibu Didi Tuhan, anggota Komsel di Bungo Tuhan, biarlah apapun keluhan dari ginjal dan kandung empedunya Tuhan, baik Tuhan, dan juga Engkau juga pakai dokter, Engkau juga pakai obat Tuhan, untuk semakin hari Ibu Didi ini semakin disembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Mama Alian ya Bapak, yang tensinya naik dan sarafnya terjepit. Biarlah Engkau memulihkan Mama Alian ini Tuhan, sehingga tensi darahnya bisa normal, dan saraf terjepitnya bisa sembuh Tuhan. Pakai Ibu Mama Alian ini Bapak, berkati doanya, mengikuti kerinduan hatinya ya Bapak. Dan juga untuk Ibu Lita Tuhan, yang butuh pekerjaan baru, biarlah Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan hatinya ya Bapak. Berkati pekerjaannya ya Bapak, dan percaya nama Tuhan dipermuliakan untuk Ibu Lita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik, Tuhan, semakin hari semakin makmur ya Bapak. Pakai dan berkati terus Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya, dan semua para menteri, MPR, DPR, Polri, dan
TNI Tuhan, biarlah bersatu hati, memiliki roh yang takut akan Tuhan untuk memajukan bangsa Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak baik di Indonesia ini Tuhan, jauhkan bencana alam, jauhkan dari teroris Tuhan, katakan hancurkan di dalam nama Kristus segala niat jahat, segala niat yang tidak baik di Indonesia ini ya Bapa. Ya, Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, pakai anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia ini untuk selalu bergerak Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kau, sehingga Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah setiap lutut berkeluh, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan biarlah ekonomi Indonesia ini semakin hari semakin baik. Semua peraturan dan semua apapun Tuhan itu biarlah dapat memuliakan Engkau ya Bapa. Dan juga Engkau berkati pemimpin daerah kami ya Bapa, wali kota, para bupati, dan juga para gubernur Tuhan di daerah. Sehingga semua itu berjalan baik. Dan nama Tuhan memuliakan bangsa kami ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami telah bersama-sama berkoram Dio Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami telah mendengarkan kabar Injil, kami percaya kepada kabar Injil, kami menerima kabar Injil, dan kami mengalami kuasa daripada Injil itu. Dan biarlah kami berdoa, kami terus memasyurkan Injil-Mu, memberitakan Injil-Mu, dan mengabarkan tentang Kristus kepada banyak orang, supaya banyak orang Tuhan mendengarkan Injil, dan mereka boleh diselamatkan. Pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi pekabar-pekabar Injil bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terima semua jawaban-jawaban daripada doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami serahkan hidup kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan jagai kehidupan kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, bisnis kami, kebun, ladang kami, Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami terima berkat yang daripada-Mu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, kami sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Dr. Ramli. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.